Halo teman-teman, di tutorial kali ini kita akan belajar lagi tentang FastMCP. Di tutorial ini kita akan belajar bagaimana caranya mengakses data atau menganalisis data MySQL menggunakan FastMCP dan juga Gemini AI. Pastikan juga teman-teman telah mengikuti tutorial lainnya di YouTube channel di Holopina Tutorial. Nanti teman-teman bisa milih yang playlistnya adalah Gemini Tutorial. Di sini saya telah mengatur beberapa sampel video tutorial yang bisa teman-teman ikuti. Dan jika teman-teman telah mengikuti tutorial sebelumnya, kita akan menggunakan beberapa source data yang ada di tutorial sebelumnya. Oke, kita sekarang ke tag editor. Library yang kita gunakan pertama adalah Pandas. Ini teman-teman bisa menginstalnya dengan pip install Pandas. Kemudian kita juga akan menginstal MySQL Connector Python. Jadi untuk terhubung dengan database MySQL, nanti kita bisa menggunakan library-nya adalah MySQL Connector Python. Pastikan juga teman-teman telah menginstal MySQL-nya di lokal komputer teman-teman. Selain itu, kita juga nanti akan menginstal library atau framework yang kita gunakan itu FastMCP. Ya, teman-teman bisa mengunjungi dokumentasi resminya di sini go.fastmcp/getting started welcome. Nah, ini ada dokumentasi resmi dari FastMCP. Cara menginstalnya pun cukup mudah, tinggal menggunakan pip install FastMCP. Dan yang terakhir adalah jangan lupa nih teman-teman perlu membuat API key-nya atau menjelaret Gemini API key-nya. Caranya cukup mudah, nanti teman-teman tinggal register di aistudio.google.com, kemudian nanti tinggal get API key. Oke, setelah itu apa yang perlu dilakukan? Kita sekarang berpindah ke tag editor. Setelah semua library terinstall, seperti biasa, eh, jika teman-teman telah mengikuti tutorial sebelumnya, kita telah membuat dua buah file, yaitu ada client dan juga ada server. Cuman bedanya sekarang adalah di file servernya, data source-nya akan kita modifikasi yang tadinya SLX atau menggunakan Excel, sekarang kita akan membuat data atau memanggil data dari source-nya adalah MySQL. Oke, di sini saya sudah punya sampel data MySQL. Sampel data di database MySQL, itu saya punya database namanya tutorial, kemudian tabelnya adalah sales data. Ini datanya mirip dengan yang di tutorial sebelumnya, di mana ada years, ada sales, ada expense. Nanti kita akan memintakan si Gemini AI untuk mengenerate atau membuat analisisnya misalkan prompt yang kita buat. Oke, sekarang kita ke tag editor. Sekarang kita, kalau teman-teman sudah mengikuti tutorial sebelumnya, tentunya teman-teman sudah tahu bagaimana cara memanggil datanya, tapi nanti akan saya coba jelaskan sedikit. Dan uh, dan sekarang kita berpindah ke server.py. Hal yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman perlu membuat konfigurasinya. Pertama buat dp config-nya, saya pakai hostnya adalah localhost karena ini masih di lokal komputer, kemudian bikin usernya admin, passwordnya juga saya bikin admin, database tutorial. Oke, setelah itu apa yang perlu lakukan? Seperti biasa kita membuat MCP servernya. Jadi di sini saya bikin sebuah function dengan nama get source data. Harusnya kalau teman-teman telah mengikuti tutorial sebelumnya yang ada di YouTube channel di Halo Tutorial, playlist adalah ini, bagian ini, harusnya teman-teman tidak perlu merubah kliennya lagi. Yang perlu diubah adalah cara pemanggilan data di sisi servernya terkait dengan source data. Nah, jadi kalau kita kembali ke tutorial sebelumnya, di server.py itu kita memanggil data dari atau source datanya sumbernya adalah dari file Excel, dan di tutorial ini kita nanti akan mengubah source datanya ke MySQL. Nah, kalau teman-teman membuat config koneksi ke database MySQL, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah kita membuat pipeline connection-nya menggunakan MySQL connector. Caranya cukup mudah, tinggal bikin variabel namanya connection, terus panggil library-nya MySQL connector.connect. Seperti ini caranya dp-config, kita panggil dp-config-nya. Ini adalah pointer, terus kita bikin sebuah logic atau menggunakan if connection is connected, jika koneksinya sukses, maka kita akan mengambil datanya menggunakan select from sales data. Kita tinggal menggunakan pandas, ya kan, library pandas di sini digunakan untuk membuat data frame, mengambil data frame dari
database MySQL. Caranya cukup mudah, tinggal df pd.read underscore SQL underscore query, terus query-nya, query sudah kita bikin. Jadi kita akan menampilkan semua data yang ada di table sales. Yang ada di table sales data, kita tampilkan semua datanya. Kemudian nanti kita akan buat data itu menjadi dalam bentuk data frame. Oke, jika kita sudah membuat servernya, maka kita sekarang berpindah ke sisi klien. Sisi klien ini juga bagi teman-teman yang belum baru mengikuti tutorial ini, sisi klien ini kita nanti akan menggunakan atau memanggil data yang ada di server, dan fungsinya klien ini sebenarnya adalah supaya ketika kita berpindah source data atau misalnya dari database satu atau ke database berikutnya, atau misalnya data semakin besar, kita perlu mengimprove code-nya terkait dengan source data, kita hanya perlu mengubah datanya di sisi server, mengubah kodenya di sisi server. Oke, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita bikin sebuah function main, kemudian kita panggil datanya. Yang paling penting ada di bagian ini, karena ini client call tool. Kenapa call tool? Nah, teman-teman perlu mengikuti tutorial ini dari awal. Jadi setelah membahas dari awal terkait dengan fast MCP, apa aja yang komponen-komponen yang ada di fast MCP. Salah satunya adalah tools. Nah, kalau kita lihat di sisi server, di sini saya pakai MCP, pakai dekorator add mcp.tools get source data. Nah, ini kita panggil get source datanya di sisi client. Kita panggil, nah si klien setelah dapat datanya, kemudian kita panggil Gemini modelnya menggunakan API key. Kita sudah terhubung dengan Gemini, kita buat prompt-nya terlebih dahulu, kemudian data yang sudah kita panggil atau data yang sudah kita panggil dari server yang dalam bentuk data frame, kita compose datanya ke dalam command prompt. Jadi nanti kita akan memintakan si Gemini untuk menganalisis data berdasarkan prompt yang kita input. Setelah itu baru kita generate konten menggunakan Gemini model. Oke, sekarang kita demokan. Kita sekarang berpindah ke command prompt. Saya akan membuka terminal yang pertama. Pastikan juga teman-teman telah berada pada mode Python Virtual Environment. Oke, caranya tinggal mudah, Python run python server.py. Nah, ini sudah connect servernya. Terus kita berpindah ke sisi client. Caranya kita buka new terminal, open integrate terminal. Kemudian kembali kita aktifkan Python virtual environment-nya. Nah, di sini kita tinggal panggil Python, tinggal jalankan Python client.py. Sudah terhubung, sudah berhasil mengambil data dari database MySQL. Sekarang adalah proses si Gemini melakukan Python memparsing data ke Gemini dan memintakan analisis datanya menggunakan Gemini. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Si Gemini telah memberikan beberapa sampel analisis data berdasarkan tren, kemudian juga berdasarkan proyeksi sales data untuk tahun 2025. Oke, teman-teman. Demikian tutorial singkat kita terkait cara menghubungkan fast MCP dengan source data MySQL dan juga Gemini model. Selamat mencoba.